Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah diperkenankan lagi untuk bertemu di entah di mana ini. Yang jelas Pranata Online ya. Kita sebut sebagai Instagram. Jadi di forum ini kita akan ya seperti biasa setiap Kamis kita akan membahas apapun dari perspektif self inquiry dan filsafat. Dan sekarang kita telah mencapai episode ke-28, Alhamdulillah. Halo, yang baru join, semoga sabar ya, karena biasanya kita selalu dimulai dengan ngalor ngidul gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti akan menyimpulkan sesuatu lah ya. Oke, ya kita di sini apa maksudnya melihat segala sesuatu dari filsafat dan self inquiry ya. Tentu saja kalau aku paling sederhana karena sudah ini nih semakin menjelaskannya terus-menerus akhirnya kayaknya punya semacam formula dalam menjelaskan. Jadi kalau aku melihat filsafat itu ada dua tugas. Yang pertama analisis, kedua kritik gitu. Yang pertama ini masih filsafat doang ya, belum self inquiry. Kalau yang filsafat pertama analitis itu dia berorientasi pada objek. Jadi kalau misalnya kan teman-teman yang pernah kuliah atau ngelihat skripsi jadi bungkus gorengan gitu, judulnya misalnya analisis ya, efek analisis efek hama di air misalnya gitu kan. Jadi dia berorientasi pada objeknya gitu, benar-benar dikupas objeknya. Lalu kritik itu artinya dia melibatkan subjek, ada mediasi gitu. Jangan-jangan ini satu pendekatan saja, ada lagi pendekatan lain gitu kan. Itu udah mulai kritik tuh, artinya ada semacam refleksi diri. Aku menggunakan analisis hama pada air ini dengan metode tertentu gitu, sedangkan yang lain dia dapat B, aku dapat A karena pakai metode lain. Artinya itu ada semacam pelibatan diri kita sendiri di dalam prosesnya gitu. Itu aku lihat kritik seperti itu. Jadi filsafat hanya kedua itu aja. It's either dia analitik gitu kan, ada analytical philosophy sekarang, atau kritik yang sekarang direpresentasikan oleh continental philosophy. Nah, itu baru filsafat. Yang kedua, sekarang self inquiry-nya. Kalau self inquiry apa nih? Aku melihat ya dia bertanya pada subjeknya, tentang subjeknya itu sendiri gitu. Kalau analisis tentang objek, kritis tentang udah ada mediasi subjek objek, self inquiry subjeknya. Jadi kayak ada semacam itu tuh, objek terus jalan menuju subjek objek baru subjeknya gitu. Nah, maksudnya apa? Dalam self inquiry kita bertanya tentang ini buat apa aku menganalisis air? Ya, terus dia berhama gitu maksudnya. Ya kan? Buat apa aku menganalisis ya pengaruh hama atau efek apapun itu dalam air tersebut. Jadi benar-benar dia langsung mengaitkannya kepada dirinya gitu. Untuk apa nih? Buat apa gitu? Ujung-ujungnya. Kenapa aku menganggapnya penting? Jangan-jangan ada sesuatu dalam diriku yang membutuhkan itu gitu kan. Nah, disitulah ternyata dia malah ujung-ujungnya ke sang aku gitu kan, ke sang kesadaran gitu, diri sejati. Oke, itu saja. Nah, sekarang objek yang ditawarkan adalah teman-teman, sesuai dari judulnya, positive thinking gitu. Dan mungkin teman-teman sekalian yang sudah bisa menangkap implikasinya, ada semacam penolakan di situ kan. Positive thinking, no thanks gitu kan. Itu judul sengaja aku buat aja untuk ya memikat lah gitu. Nah, tapi penolakan ini harus kita cek nih, apa dasar apa penolakannya gitu. Apa yang ditolak dan apa yang diterima gitu kan. Positive thinking apa yang ditolak dan positive thinking macam apa yang diterima gitu. Terus atas dasar apa kita menolak kalau kita bilang no thanks? Jadi di sini kita benar-benar meneliti nih apa yang dimaksud positive thinking. Nah, kenapa aku angkat ini, teman-teman? Mungkin sudah ada yang pernah baca ya, dan aku yakin teman-teman sekalian beberapa udah ada yang lebih duluan membaca sebelum aku. Dan aku udah tahu sejak lama judul bukunya itu Filosofi Teras. Ya. Filosofi Teras gitu. Aku udah tahu sebenarnya, tapi baru baca sekarang gitu ya. Ya akhirnya baru beli gitu. Dan luar biasa ternyata. Karena filosofi teras ini benar-benar membumikan lah. Semuanya benar-benar bersifat praktis, semuanya benar-benar
induktif dari pengalaman gitu, tapi tetap dibimbing oleh satu sistem teoritis tertentu yang disebut stoicisme atau filosofi teras gitu. Jadi dia menawarkan, penulisnya menawarkan filosofi teras ini sebagai pandangan alternatif selain psikologi gitu. Nah, selama ini kita kalau kaitannya psikologi berpikir positif itu sebenarnya gini ya. Pada saat teman-teman mungkin menganggap, aduh ada penolakan positive thinking ditolak, maksudnya apa nih? Itu bukan semacam, bukan klaim subversif atau provokatif yang unik untuk kita. Sebenarnya para akademisi di psikologi juga dia sudah mengakui, banyak riset-riset yang mengatakan sudah begitu pandangan mereka. Maksudnya positive thinking ada kekurangannya, tapi mungkin belum nyampe ke permukaan diskursus populer kali ya. Tapi aku lihat udah ada semacam tendensi ke situ. Maksudnya udah menyadari positive thinking ada kurangnya. Akhirnya sekarang muncullah gagasan toxic positivity gitu kan. Bahwa positivity ternyata bisa jadi racun gitu untuk kita. Justru melukai kita, merugikan kita juga kalau berlebihan gitu ya. Ada toxic positivity sekarang gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas. Kalau filosofi teras dari stoicisme, sekarang kita dari self inquiry mungkin ya. Silakan Bang Dame. Oke, makasih Bang Arif. Teman-teman yang berkenan mendengarkan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman pendengar Suaguru, IG Live Suaguru, Bang Arif, kita bersyukur malam ini kita bisa bincang-bincang di sini santai. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini, yang mendengarkan rekamannya juga dapat inspirasi gitu. Terus terang saya sendiri juga sudah lama tidak menggunakan istilah positive thinking dalam membantu orang. Meskipun dulu waktu baca buku berpikir positifnya Norman Vincent Peale gitu ya, ada satu buku bagus tuh. Terus ada The Magic of Thinking Big, The Jesuit, itu buku wajib motivasi, pendekatannya psikologi. Itu bagus banget tuh buku. Nah tapi belakangan saya sendiri teman-teman itu sudah mulai tidak menggunakan istilah positive thinking. Meskipun kalau ada yang menggunakan itu saya hormat gitu. Karena kalau logikanya nih, kalau ada positif berarti ada negatif gitu kan. Nggak bisa dibantah tuh. Ada siang ada malam gitu. Jadi sebagian yang mempraktekkan positive thinking itu, ketika misalnya dia menghadapi satu musibah Bang Arif, udah positif aja gitu. Ya nggak ada apa-apa kok, nggak apa-apa, oke. Jadi tetapi itu akan terjadi satu pertempuran di dalam dirinya teman-teman. Ya, jadi positive thinking itu ada kesan memang menolak yang negatif. Ada kesan begitu Bang Arif. Misalnya kan, hidup kita susah nih, hidup kita ribet nih, kita ketemu pasangan ataupun hubungan yang nyebelin banget. Ya udah positif aja. Itu kan itu pengen kita tonjok tuh orang yang suruh kita positive thinking gitu tuh. Lu nggak tahu sih apa sih. Iya kan gitu. Nah inilah salah satu tendensi yang tadi Bang Arif bilang, tanda petik ya, salah satu kelemahan dari mindset positive thinking. Nah ini di filosofi teras ini penulisnya itu membuatnya membumi. Nah kalau saya teman-teman, ini Bang Arif juga tahu, saya menggunakan Iqra dulu itu. Kalau Iqra itu dia tidak menolak yang negatif, tapi dia membaca. Oke, ada katakanlah yang negatif itu situasi musibah, sakit, kita dihina, ya kan itu nggak enak kan. Nah kalau positive thinking kan langsung udah lihat baiknya. Gimana mau lihat baiknya, wong saya lagi menderita sekarang gitu kan. Kalau Iqra teman-teman, atau sekarang saya kenalkan istilah self inquiry, oke, ini nyakitin memang. Kita terima dulu, accept. Ini menyakitkan, ini aku sedih nih, aku terpukul nih, aku terhina nih. Kita accept, kita terima, dan belum ada penilaian ini negatif atau positif. Accept dulu gitu. Nah, pada saat kita menerima itu, di situ kita menyadari sifat dari peristiwa itu.
Disitulah kita memahami kenyataan ada dualitas nih teman-teman. Ya, logika, akal itu paham itu polaritas gitu, dualitas. Subjek, objek, siang, malam, tinggi, rendah. Ketika tasawuf datang Bang Arif, dia awal, dia akhir, logika bingung gitu. Bagaimana mungkin dia awal, misalnya dalam satu rapat 40 orang. Si A yang awal. Harusnya kan yang terakhir itu misalnya si Z, dia yang terakhir. Ini si A yang awal, si A juga yang akhir gitu. Nah, gimana tuh? Nah, disinilah logika tidak mampu. Nah, di sini psikologi dalam hal ini dia akrab dengan logik rasio. Begitu kita naik ke atas, kita self inquiry, kita selidiki. Oke, ini ada negatif. Oke, ini memang kenyataannya begini, kenyataannya ini tidak enak, tidak nyaman. Situasi pandemik ini mungkin ada yang sudah bisa melihat hikmahnya Bang Arif. Sudah melihat katakanlah sisi positifnya gitu. Wisdomnya gitu, ya kan? Pandemik ini. Tapi awal-awal, aduh, jangan dong terjadi lagi musibah, jangan dong terjadi lagi sakit. Itu apa ya? Kita berarti menolak keniscayaan. Semoga kamu selalu sehat. Ya tidak mungkin. Pasti ada sakit gitu. Semoga kamu selalu senang gitu. Itu tidak mungkin. Semoga kamu selalu sukses. Itu tidak mungkin gitu. Iya, iya. Nah, karena itulah dalam self inquiry ini kita selidiki. Positive thinking, oke. Nah, jadi kita lampaui. Itu sebabnya teman-teman, saya sendiri sudah lama tidak menggunakan istilah positive thinking. Saya kasih analogi yang bagus. Suka saya contoh ini Bang Arif. Situ sampah bau. Kayak bau nih. Atau toilet yang di tempat umum lah gitu. Kita ditaruh di situ. Bau gitu. Apa amis atau apalah gitu. Itu kan negatif lah katakan gitu. Terus berpikir positif gini. Enggak, wangi kok gitu, kayak kasih sugesti gitu. Itu kan ya lama-lama seminggu memang jadi wangi, tapi begitu kita keluar kita jadi aneh gitu. Jadi kalau sampah itu bau, memang bau. Memang bau, saya menerima bau. Tapi saya jadi menyadari sifat itu dan saya tidak mendekati itu. Ada satu contoh lagi dari kisah Yesus atau Nabi Isa Bang bersama muridnya. 12 orang kan itu, kaum Hawariun gitu. Suatu hari mereka melihat bangkai busuk, bangkai keledai. Bau dong, bau banget memang. Kalau kesannya nih, kalau enggak bau kok, wangi kok. Itu kan menolak realitas kan? Iya. Sementara filsafat itu menerima realitas apa adanya gitu. Betul. Sifat realitas. Tapi yang menarik Bang Arif, Yesus atau Nabi Isa, dia sadar kenyataan bau, kenyataan busuknya keledai, tapi beliau bisa bilang begini, Bang Arif, indah banget giginya, gitu lah kira-kira. Jadi giginya indah banget gitu. Itu apa pesan dari cerita ini? Jadi dalam kebusukan itu bukan berpikir positif. Bukan. Dia tetap bisa melihat sesuatu yang indah di situ. Mungkin penulis buku berpikir positif itu maksudnya begitu Bang. Dalam situasi chaotic itu sebetulnya ada. Nah makanya kalau akhirnya aku nggak menggunakan kata positif teman-teman, tapi ada wisdom di balik itu. Nah saat kita berada di situ, kita jadi bisa menerima realitas. Kalau kita ketemu orang yang nyebelin, kan misalnya diceritain nih Bang, wah orang itu nyebelin tuh, suka maki-maki, marah-marah. Enggak, dia baik kok. Itu kan kayak munafik. Iya. Oke, dia nyebelin. Dia nyebelin. Faktanya memang dia nyebelin secara umum. Tapi aku tidak terganggu dengan itu dan aku bisa melihat satu, itu. Nah, disinilah betulnya mata kolbu itu. Subjek yang the self, sang sejati, itu bisa melihat keindahan pada dualitas itu. Tapi bukan, Tuhan juga ngomong orang munafik.
Iya. Karena nanti kan repotnya gini bang, misalnya kita menceritakan orang jeleknya gitu, wah gibah lu. Gini ya, saya menjelaskan dia jelek, itu bukan berarti saya benci dia, bukan saya meremehkan dia. Saya menyatakan fakta, coba kita bagaimana beradaptasi, bersikap bijak terhadap kenyataan yang memang nyebelin. Iya. Nah itu ya, di luar ya. Bagaimana kalau dengan diri kita? Kita pernah punya pengalaman keliru dalam hidup. Udah positif aja, lihat positifnya. Kita bilang, saya keliru, saya buruk emang. Saat itu, buruk. Tapi dalam keburukan itu, aku bisa, disinilah peran self-inquiry ini. Yes. Nah, keburukan itu, dia transformasi menjadi sebuah keindahan. Bukan menganggap perbuatan itu jadi positif, bukan. Jadi ada yang ditransformasi bang. Makanya self-inquiry itu dimensinya nyampe kepada yang tunggal. Dia keluar dari polaritas positif negatif gitu. Moga-moga dapat nih. Nah kalau diambil contoh-contoh praktikal itu bagus Bang Arif. Berkaitan dengan fenomena politik, fenomena sosial. Kan suka tuh, kok ada perang sih di sana? Ya kan? Kok di Nabi Muhammad kok berperang? Kok orang bijak itu marah-marah kayak gitu-gitu? Udah lihat aja positifnya. Memang beliau itu marah-marah memang. Nah coba nangkap nggak Bang Arif di sini ya? Gitulah teman-teman. Jadi ini kita bukan berarti akan mengatakan jangan berpikir positif. Enggak. Pandangan berpikir positif ada jebakannya gitu. Betul. Gitu kira-kira. Iya, benar banget. Terus juga tadi soalnya kalau kita gunakan contoh kasus tadi orang bijak marah-marah gitu kan. Terus kita diminta untuk ya pakai prinsip berpikir positif, apa positifnya gitu loh. Maksudnya yang aku herankan itu mereka bener-bener malah apa ya, mungkin kan gini, kalau berpikir positif ya, berpikir positif. Jadi kita benar-benar mencari positifnya gitu loh, sampai mereka-reka semua case apa skenarionya gitu. Misalnya tadi orang bijak marah-marah tuh, mungkin pada saat dia marah-marah itu ada orang yang beneran salah gitu kan. Atau untuk menegakkan keadilan bla 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 gitu-gitu kan. Ya itu malah dia kayak ganti fokusnya bukan kepada ada yang masalah nih di diri dia, tapi dia malah fokusnya kepada objeknya gitu loh, kasusnya gitu. Apa istilahnya, kalau di mungkin ya di perdebatan itu dia fokus ke fakta-fakta, bukan kepada kerangka yang darinya dia melihat itu gitu. Jadi padahal di situ letaknya. Nah itu ya mungkin yang bisa jujur aja nih Bang Damai. Tapi siapa aku nggak usah dipikirin juga pendapatku ini. Di sini buku ini dia melibatkan ada ungkapan ya elaborasi psikologi lah gitu ya, psikologi gitu. Tapi ya kalau aku sendiri ya ini nggak apa-apa lah, kita bisa berbeda. Teman-teman sekarang bisa tidak setuju. Aku melihat ada yang kurang gitu loh dari penjelasan psikologisnya ya. Tapi kalau dia penulisnya sendiri yang menjabarkan tentang filosofi stoikisme itu luar biasa gitu. Karena sampai kepada kesimpulan filsafat stoikisme atau filosofi teras yang disebutnya itu semacam self control, kalau dia bilang self control. Jadi yaitu tadi melihat segalanya utuh. Dan kalau misalnya pandemi ini adalah suatu niscaya, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan niscaya itu, bukan melawan gitu. Jadi memang salah satu maksim atau prinsip dasar di stoikisme itu jangan pernah melawan alam, karena lu juga yang rugi pasti nantinya gitu. Nah itu kan melihat itu dia. Jadi teman-teman sekalian, beberapa kali juga diskusi dengan psikolog ya tentu saja berbeda-beda ya, para psikolog itu berbeda-beda. Tapi pengalaman saya juga ya, pengalaman saya teman-teman ketika ketemu dengan psikolog-psikolog itu mengalami dilema tuh.
dalam melihat misalnya orang konsultasi gitu kan, misalnya penyakit yang sekarang ada istilah namanya bipolar ya, atau apalah namanya, Ya, ya. terus anxiety, depresi, bla bla segala macam itu kan. Nah, kalau mengajak orang untuk sampai dia berpikir positif itu kan susah, Bang. Ya, itulah dilema dari teman-teman itu pada waktu menemani orang-orang yang lagi depresi. Oke. Nah, kalau kita misalnya ke filosofi dan self inquiry, filosofi kan menganalisa segala sesuatu itu apa adanya, Bang. Ya. Ya kan? Api ya api panas. Ketika api membakar, bukan api jahat, jangan beri penilaian dulu. Api itu eksistensinya, nature-nya begitu, sifatnya begitu. Air begitu. Oke. Anjing begitu, buaya begitu. Badai begitu. Ya kan? Itu filsafat. Jadi mengenal realitas sebagaimana adanya gitu. Nah, ketika kita mulai kaitkan dengan self inquiry, nah tadi Bang Arif menyebut kritik ya, analisa, kritik. Kalau kritik mulai ada intervensi dirinya kan gitu. Nah, Itu kritik sejati ya maksudnya. Iya, kritik sejati ya gitu. Bukan sosok kritis. Nah, begitu ke self inquiry kita menelusuri teman-teman. Siapa yang bertanya, siapa yang menganalisa ini. Sampai kita kepada core-nya itu, disitulah kita menemukan segala sesuatu berasal dari sang subjek, yaitu aku sejati, ya, I am, Atma, gitu kan, divine name. Nah, dari situ pada saat kita menyaksikan segala sesuatu dari situ, ya bukan berpikir positif lagi disebutnya. Tetapi manifestasi itu ya ada polaritas. Sama seperti gini, Bang. Utara dan selatan. Ya. Timur dan barat. Siang dan malam. Nah, baru positif negatif. Jadi dalam konteks ini, Bang, dialog malam ini, kita ingin mengatakan kepada sahabat-sahabat di sini, negatif itu bukan sesuatu yang harus kita tolak. Ya. Cuman di sini sudah terbangun satu stigma, persepsi negatif harus kita tolak. Ya, gimana dengan siang dan malam? Gimana dengan atas dan bawah? Baik buruk. Kita tidak bisa hanya menerima yang baik, yang buruk nggak kita terima. Itu maksudnya jebakan kalau dari berpikir positif ini. Apakah utara lebih bagus daripada selatan? Apakah baik lebih bagus daripada buruk? Apakah malaikat lebih bagus daripada iblis? Iya, iya. Nah, ini dalam konteks teologi. Apakah malaikat lebih baik daripada iblis? Gitu. Iya, iya. Gitu kan? Apakah sehat lebih baik daripada sakit? Iya dong, of course dong. Nah gini nih, nah ini kan mulai terjadi dilema di kita. Ya jelas lebih bagus sehat dong, Bang, daripada sakit. Ada situasi orang tertentu, keniscayaan dia masih sakit gitu. Dia masih sakit. Dia nggak bisa mengatakan, dia harus berpikir positif dari sakit. Dia accept sakit itu. Dia accept hinaan itu. Baru di situ dia menemukan satu sumber dari segala sesuatu itu. Itulah pentingnya self inquiry. Nah, kalau teman-teman sudah mulai dapat yang dimaksud dengan melampaui positif dan negatif, melampaui malaikat dan iblis, melampaui susah dan senang, dari situlah nanti kita tidak lagi menyebut saya menerima yang positif, saya menolak yang negatif. Saya menerima positif, saya menerima positif, saya juga menerima negatif. Ya. Saya menerima malaikat, saya menerima iblis. Saya menerima utara, saya menerima selatan. Apa itu maksudnya? Pada saat kita berada di center, ya nggak, Bang? Iya. Ketika utara kembali ke center, selatan kembali ke center, disitulah kita bisa menerima utara dan selatan itu bukan lagi berlawanan gitu.
Itu self inquiry. Nah, prinsip ini yang mau kita sampaikan. Nah, kalau di sini kan versi Bang Arif, nah ini perlu didalami lagi, self control dia bilang ya. Iya. Ini juga istilah yang menarik nih Bang. Mengontrol emosi gitu ya. Orang kan sering menggunakan kata mengontrol. Kalau yang bisa aku dapat dari istilah dia itu sebenarnya ekuivalen dengan mungkin yang Bang Dame akan sebut alert sebenarnya. Iya, alert. Iya. Itu alert sebenarnya. Kita tahu sebenarnya alert muncul. Kan? Sebenarnya iya, bukan self control ya. Iya. Tapi beliau mungkin mencari istilah yang susah nyarinya. Kalau di Islam itu ada namanya takwa gitu. Yes, betul. Takwa itu sebetulnya kita menyaksikan iblis, menyaksikan malaikat, kita observasi. Ini tariannya mau kemana nih gitu. Karena niscayanya manusia ada sisi malaikat, ada sisi iblis kok. Iya. Nah, dari sini kan mulai ini teman-teman nih. Oh, berarti selama ini yang disebut berpikir positif itu apa tuh, arahnya kemana tuh gitu. Iya. Nah, itu. Menjebak juga. Iya kan? Iya. Kalau sikapnya itu masih, ya kamu berpikir positif, tapi gimana saya mau berpikir positif? Tapi kalau kita self inquiry, oke, kita terima ini apa adanya. Oke, ini negatif, aku terima. Ada juga yang positif, aku terima. Nah, di situ kita mulai alert. Nah, mungkin itu ya Bang ya, self control itu maksudnya alert ya. Iya. Ya. Nah, alert itu teman-teman itu tidak terjadi tanpa kita menyadari sang observer. Ya. Sang observer, the witness itu lebih primer daripada aktivitas pikiran. Pikiran kan sifatnya ada negatif, ada positif. Ya. Istilah positif negatif itu juga akhirnya teman-teman saya nggak menggunakan positif negatif lagi. Lebih tepatnya itu kalau aku ya, ini boleh berbeda. Pikiran yang mendukung misi saya atau yang menghambat. Mungkin bagi orang-orang tertentu aktif itu, leyeh-leyeh itu membuat dia support untuk misi dia gitu. Bener banget. Kadang yang menghambat obstacle itu bisa jadi jalan gitu kan maksudnya. Nah itu gitu loh. Itu buyar tuh positif. Misalnya positif, Bang, negatif. Zaman sekarang kan teman-teman orang itu tidur jam 2 gitu. Bagi orang tertentu itu menghambat. Tapi bagi yang lain itu sudah menjadi satu bentuk kreativitas dia. Jam 2, jam 3 malam dia makin kreatif. Nocturnal. Setelah itu dia habis subuh dia tidur, dia bangun jam 11 gitu maksudnya. Iya. Nah, mana yang lebih ini? Nah, ini kita jadi perlu menemukan nature-nya kita masing-masing. Ya Mbak Fai, ini ada rekamannya kok. Ini ada yang nanya. Udah gitu gini ya. Jadi kalau teman-teman yang baca buku ini, dia mulai dari fakta, dia sudah langsung membeberkan data gitu tentang depresif gitu, dan juga bagaimana positive thinking malah kebanyakan berdasarkan riset malah membawa kepada yang lebih buruk gitulah istilahnya. Karena dia lihat kalau positive thinking itu bebannya ada dua kali. Pertama, kalau kita gagal, misalnya kita mau ujian nih, positive thinking aja berhasil kok nanti gitu kan. Gagal. Itu kan kesalahan itu kan beban pertama. Beban kedua, aku harus senang dengan itu. Aku harus bisa melihat positif dari itu. Ya gimana? Ya kan gagal kok. Ya sakit lah gitu kan. Jadi pertama, lu gagal. Kedua, lu harus menikmati tuh kegagalan gimana kalau dipaksain. Itu positive thinking bebannya 2 kali lipat. Makanya anehnya, kontradiktifnya, yang negatif, berpikir negatif itu malah lebih baik lah gitu dibilang. Karena gini, ada istilahnya kalau di stoikisme premeditatio malorum. Jadi kita udah memikirkan worst case scenario gitu lah. Ini kan kalau aku mikirnya kayak semacam simulasi pikiran. Ya, simulasi pikiran. Leadership juga ada kayaknya juga. Iya. Itu kan worst case scenario apa nih, kita biar siap gitu. Jadi mengekspektasikan yang tak terekspektasi. Jadi biar siap gitu. Ini sama juga dengan ini Bang. Kalau dalam konteks hidup praktik,
praktis dalam manajemen itu ada target optimistik, ada target pesimistik gitu. Karena orang kan kita harus optimis gitu, tapi ada orang optimis tahu-tahu begini dia kecewa babak belur, udah target pesimis aja tapi nyampe jadi senang. Nah ini find your true nature aja, temukan your rhythmic aja gitu. Iya. Bener. Ya, luar biasa sih ini ya. Nah, kalau misalnya itu mau dibawa ke gini, Bang. Apa istilahnya tadi? Stoikisme ya. Filosofi teras itu boleh dibilang teras itu kan beranda depannya kan. Ya. Kalau rumah itu teras dari, gitu. Dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani Stoa. Yeah. Jadi si penemunya itu filsufnya namanya Zeno dari Citium. Dia emang suka ngajar gitu di teras gitu kan, Parthenon misalnya. Jadi dia ngajar di teras. Banyak murid-murid orang berlalu lalang di agora itu berkumpul dengerin dia ceramah. Dan emang khasnya Zeno ini, stoicisme ini, sampai kan di sini pengantarnya oleh seorang filsuf juga ya, Dr. Asetio Wibowo, dan luar biasa menyampaikan bahwa memang jenis stoikisme ini salah satu filsafat, bukan agama ya, filsafat universal pertama gitu. Karena untuk pertama kalinya orang tidak peduli embel-embel sosialnya bisa bergabung dalam pemikiran itu. Misalnya filsuf-filsuf stoikisme itu mulai dari raja Marcus Aurelius, raja itu kaisar. Terus budak Epictetus, terus seorang profesor Chrysippus, terus siapa lagi macam-macam, pedagang, perempuan. Kalau dulu kan emang agak patriarkis kan. Nah, tapi stoicisme karena emang dasarnya prinsip itu tadi, bahwa kita harus sesuai dengan alam, bahwa kita bla 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 gitu. Bahwa semuanya ini adalah ya kita harus sejalan dengan takdir. Amor fati, mencintai takdir gitu kan. Terus juga kita harus bisa menyadari diri sendiri apa yang harus dilakukan di dunia ini dan bagaimana menyikapinya itu menjadi inklusif gitu loh. Itu luar biasa tuh. Jauh sebelum Kristen hadir dan Islam. Dan sekarang ya kita melihat sudah pada agama-agama sekarang gitu kan, nilai-nilai seperti itu. Gitu. Itu luar biasa sih. Teman-teman biar tahu juga tadi yang disebut Bang Arif, Marcus Aurelius itu ya. Itu sebetulnya kalau nonton Gladiator. Iya. Itu rajanya itu. Betul. Marcus itu rajanya itu. Jadi dia seorang prajurit, dia raja, terus dia nanya sama gladiator ya, Maximus, setelah menang perang gitu. Saya kalau mati nanti mau dikenang sebagai apa? Mau sebagai filosof gitu atau sebagai prajurit atau seorang tiran gitu kan, yang gitu kira-kira. Nah, jadi kembali ke ini teman-teman, disinilah pentingnya kita mulai membiasakan diri, menjadikan habit, menjadikan way of life, berfilosofi itu. Jadi meneliti segala sesuatu bukan untuk membenci, judging dulu. Jadi filosofi, self-inquiry dan filosofi gitu. Kayaknya emang itu doang pesan dia sih. Secara keseluruhan pesannya itu doang teman-teman. Untuk berfilsafat gitu loh. Kalau kita ya self-inquiry dan filosofi. Ya sama pesannya. Dan lakunya sama juga kok. Tidak jauh berbeda gitu. Oke. Masuk ke pertanyaan atau mau lanjut? Ada lagi? Sorry bang, telat join. Jadi yang namanya husnuzon dan suzon itu tidak material. Oke, ini gitu, oke. Nih Bang Norman nih. Sorry bang, telat join. Jadi yang namanya husnuzon sama suzon itu tidak material. Gini. Nah ini bukan berpikir positif ini husnuzon ini. Kalau bahasa Indonesianya itu husnuzon itu teman-teman berbaik sangka. Sangkaan loh.
Ya, mungkin dianggap mirip-mirip. Oh, Berbaik oke, oke. sangka gitu. Kalau suuzon, belum apa-apa udah buruk sangka gitu. Hmm. Curiga itu apa, Bang Arif? Curiga. Husnuzon apa suuzon? Atau itu Seringkali, berhati-hati? iya, seringkali suuzon sih kalau orang-orang. Suuzon ya. Curiga itu suuzon. Kalau nyinyir, Nah, kalau kan itu ada sih istilah udah baru suzon. sekarang nyinyir. Ada Udah kalau suzon anak sih. ABG julid. Julid ya. Iya, iya. Itu udah suzon kalau itu. Suzon itu Su udah. Suuzon ya kan gitu. Oke, jadi bedanya di situ. Kalau husnuzon itu kan baru terjadi langsung buruk sangka. Kalau husnuzon berarti langsung berbaik Karena sangka gitu, nggak ada paksaan atau gimana? kalau husnuzon itu sebetulnya apapun yang terjadi dia accept. Apalagi kalau Ah, udah kita apalagi kalau udah iya ke iya iya. tasawuf. Kalau udah ke tasawuf, Mas Norman, itu sikap husnuzon itu sikap tasawuf. Iya Oke, sebenarnya. ini kita dihina, kita dikibulin, oke. Husnuzon itu gini. Ini kalau ke tasawuf itu langsung ngelihat Tuhan, Rip, soalnya. Ini Iya Tuhan iya yang iya. ngizin, tapi gue belum ngerti gitu loh. Aku belum Iya iya. ngerti. Ini memang logika gue tuh berantakan nih, nggak bisa menganalisa gitu, belum bisa ngelihat baiknya gitu. Ah, Belum. jadi gitu. Tapi aku dia punya pandangan. Ini semua dari Tuhan. Ini izin Tuhan. Hmm. Nah, Iqra itu begitu kan? Iqra itu kan menyadari peristiwa itu sign of God. Makanya berkali-kali teman-teman saya selalu bilang, kalau sudah tahu kacamata Iqra, sebenarnya semua selesai, bahkan indah. Iya iya. Ketika kita menyadari setiap peristiwa sebagai ayat-ayat Tuhan, Rip, Bang Arif, maka itu sudah dapat husnuzonnya gitu. Kalau sujon kan langsung melihat yang tampak gitu. Oh ini buruk, udah Hmm. curiga. Kalau husnuzon itu, oke, ini situasinya nggak benar memang, tapi Tuhan sedang cerita apa ya gitu loh kira-kira. Hmm. Ayat Dapat apa nggak? nih maksudnya nih? Iya Iya. iya. Oh begitu Jadi sebenarnya bukan harusnya. bukan positif negatif husnuzon sama Bukan bukan. suuzon. Iya iya iya. Kalau husnuzon itu dia Ah. langsung transenden metafisik. Oh, oke. Kan kalau Suuzon. situasi yang baik kan nggak perlu husnuzon kan, emang baik. Iya. Ini ke situasi buruk. Ini bagus nih pertanyaan. Kalau husnuzon, oke ini buruk, faktanya terasa, tapi dia sadar itu terjadi atas izin Allah karena dia punya pandangan sign of God Iqra. Hmm. Iya iya iya. Tapi dia belum bisa paham, itu namanya husnuzon. Kalau suuzon masih belum Langsung ini kalau langsung. suuzon langsung buruk. Ini buruk parah. Nggak bisa melihat Maka Tuhan lah istilahnya gitu. Atau nggak, ya melihatnya sebagai ignoran. tanda pun tidak. Tidak jauh malah. Oh jadi Gitu. Jadi ap- husnuzon itu bukan begini, hmm. bukan apple to apple. Hmm. Husnuzon itu transenden, suzon itu versi gelapnya gitu loh. Terang, Hmm. tapi ini sama-sama belum paham ya. Hmm. Iya 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 iya. Kan selama Oke, ini kan paham. Mas Norman, husnuzon sama suzon kayak polaritas horizontal. Kalau husnuzon itu ini situasinya buruk, dia belum paham maknanya. Tapi karena dia sadar itu terjadi atas izin Allah, wah ini namanya husnuzon, Bang. Iya 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 iya. Senyum-senyum nih dengerin penjelasan Bang Bogan. Tahu gak kenapa? Ya karena kita juga ini aku dan Bang Damai kayaknya kita juga sedang ini nih Spontan dapat mendapatkan nih. iya suatu antusiasme sendiri gitu. Luar biasa ya. Hmm. Jadi kenapa di Al-Quran itu ada perintah husnuzon? Itu misalnya pandemi ini, aduh kenapa ya begini gitu. Kalau orang yang husnuzon itu metafisik. Ini, aduh kok situasi pandemi begini menegangkan di mana-mana. Nggak jelas pemerintah juga. Situasinya faktanya gitu, tapi ini semua pasti ada skenario Tuhan ya. Aku belum lihat. Nah itu husnuzon. Aku bisa Bukan belajar dari sini ya. bukan berpikir positif ya, seperti yang itu ya. Iya.
Hmm. Jadi satu Keren karakter ya, keren. husnuzon ini aja dipakai dalam setiap area kehidupan. Wah, itu dahsyat itu. Memang orang, nah sekarang bisa kita tambahin bang, orang yang sudah bisa ikro adalah orang yang selalu husnuzon. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, saya tidak tahu, saya belum mau komentar ya, karena saya memang belum dapat inspirasi. Iya. Iya, iya, iya. Bukan berpikir positif. Iya. Misalnya orang itu memaki-maki kita, kamu dikibulin loh, beritanya buruk loh ini. Kalau berpikir, enggak, lihat baiknya aja, Bang. Enggak gitu. Kalau husnuzon itu, emang ini faktanya buruk. Iya. Tapi dia menahan diri untuk komen, menahan diri untuk langsung bereaksi. Dia diam dulu. Karena dia lagi, nggak enak memang. Tapi dia diam sambil menunggu. Nih, Tuhan kok belum buka ya gitu. Jadi dia mengharapkan, Tuhan belum buka kok hikmah ke aku gitu. Iya, iya, iya. Thank you Mas Norman ya. Sudah di Keren. gitu ya, senyum-senyum. Nah, ini satu poin juga nih. Salam satu suluk perjalanan batin, self inquiry. Kalau orang sudah bisa husnuzon terhadap apapun, bukan langsung lihat baiknya ya, bukan. Bukan. Benar, benar. Karena yang membuat kita bisa melihat semuanya indah itu ketika Tuhan memberitahu. Iya. Misalnya nih sutradara nih, ada peran antagonis membunuh, menipu. Kita sebel sama peran antagonis itu sebagai penonton. Tapi orang yang husnuzon yang nonton itu Bang Arif, dia nggak nilai dulu. Ini sutradara mau kasih makna apa ya sosok antagonis ini gitu loh. Iya, iya. Aku mau tahu nih cerita endingnya nih. Apa perannya di keseluruhan gitu ya? Nah, Agar harmonis gitu. Nah, dalam perspektif sutradara, ini sebetulnya ini mau menjaga keseimbangan apa kok sosok ini hadir gitu. Iya, iya. Ini metaphysical husnuzon ini kira-kira metaphysical husnuzon gitu. Iya, iya. Ini makin habis makin rame nih Bang. Iya ya. Wah, alhamdulillah. Luar biasa. Iya, jadi teman-teman mudah-mudahan dapat sarinya ya. Jadi kita tadi mondar-mandir ngobrol mengenai berpikir positif, kita berupaya meneliti filosofi. Of course kalau berpikir positif itu realitasnya adalah realitas pikiran ya, makna ya, sudut pandang gitu, bukan fisikal. Begitu kita kaitkan ke self inquiry-nya, mudah-mudahan teman-teman mulai dapat sari ataupun sikap yang dipakai dalam kehidupan ini dari diskusi. Ya. Okay. Pada akhirnya Gimana? all is well. All is well. All is well. Jadi orang yang sudah bisa all is well berarti orang sikap pertama husnuzon. Iya. Iya benar. Sampai satu ketika dia bisa kayak Arjuna gitu loh Bang dalam cerita Mahabharata. Dia kan benci banget sama Duryodhana kan. Iya, iya. Iya kan, perang Mahabharata kan kalau nonton Mas. Krishna dia masih belum paham misalnya kan, kayak misalnya diperlakukan buruk Drupadi gitu kan. Begitu Krishna mengajak Arjuna ke atas, oh kamu harus membunuh kakekmu. Ceritanya begitu. Kamu harus berperang gitu. Iya, iya. Jadi husnuzon itu persyarat untuk melihat metaphysical meaning. Ah gitu. Iya, iya. Iya, iya. Suuzon itu jelas ignorant ya, tidak matang. Oke Bang. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah. Bang Arif mau kasih sedikit closing. Yang kamu dapat aja. Iya, iya. Iya, jadi memang positive thinking itu kan selalu tadi Bang Dame di awal bilang juga kalau positif berarti ada negatif dong. Karena gini juga ya, kalau aku ngelihat selalu tadi kita menggunakan kata curiga kalau ada yang
ada yang mengangkat istilah positive thinking gitu, positif aja, positif aja. Ya positif ini kan, nah ini baru kritik nih, mulai ada kritik. Investasi subjektif apa yang ada di dalam makna positif gitu kan? Jangan-jangan positif ya tadi lagi, ya untuk menguntungkan gitu, bukan mendukung, menguntungkan untuk dirinya sendiri. Jadi menurutku dan juga beberapa filosofi melihatnya positive thinking itu ada semacam egoisme sendiri di dalamnya, gitu loh. Jadi ini positif karena aku nggak bagus untuk aku gitu. Ini negatif karena nggak bagus untuk aku gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah sikap yang menjadi konsekuensinya yang nggak bagus ditolak, gitu kan? Sedangkan, nah kalau yang ditolak itu berarti dia ngelawan alam tuh, ngelawan keniscayaan, dan itu pasti dia yang rugi sendiri malah. Yaitu tadi makanya bebannya 2 kali lipat. Bebannya 2 kali lipat. Jadi inherent di dalam konsep positive thinking teman-teman, ternyata ada semacam ego gitu loh. Itu yang aku lihat gitu. Jadi kalau ada yang bisa kita belajar bersama-sama di self inquiry dan filosofi ini, kita harus melampaui ego itu. Kalau Bang Dame bilang ya at least pada akal lah gitu lah. Kalau akal yaitu tadi mainannya filosofi teras gitu. Kalau self inquiry dan mungkin tasawuf akan mencapai akal ke kolbu. Ya. Tapi ya filosofi saja udah cukup untuk bisa kita alert gitu loh. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau tadi itu ini mungkin agak sedikit radikal dari aku dan boleh tidak setuju. Kalau positive thinking aku udah langsung no gitu. Istilahnya tadi itu makanya ada investasi bukan subjektif kali ya, emosi gitu loh. Ego di dalamnya masih ada di situ. Yeah. Terpapar terbukti dari istilah dia menggunakan positif itu untuk siapa sih? Untuk dirimu kan pasti. Gitu. Gitu. Emang untung doang, selalu untung gitu. Mungkin orang yang berinvestasi finansial gitu, dia nggak melihat ruginya, dia cuma untungnya doang. Kayak gitu, itu persis yang dijelaskan di filosofi teras. Mereka yang positive thinking itu ibarat investor ngelihat untung doang, ruginya nggak ada gitu. Ya, itu positive thinking. Nah, makanya ternyata negative thinking kadang-kadang lebih efektif karena kita udah mempersiapkan diri. Kita pada satu titik menahan ego kita untuk wah semuanya untukku, semuanya punyaku gitu. Enggak, negative thinking itu bisa dibilang untuk mengerem lah gitu. Tapi lebih baik ya kalau di sini kita udah dapat husnuzon lebih tepat. Oke, itu aja kali. Oke, ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih telah mendengarkan ini. Bagi yang ingin mengikuti silakan dilihat rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga pamit undur diri. Terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi di Kamis depan. Thank you.